Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalan, nama saya Valentinus Sembin SAG. Saya guru pendidikan agama Katolik di SDN Universitas Emanu, Kecamatan Bubukean Leu, Kabupaten Timur Tengah Utara. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan pertama tahun 2023. Pada hari ini, Jumat tanggal 13 bulan Januari tahun 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran secara luring di SDN Universitas Emanu, Kecamatan Bubukean Leu, dengan tema pelajaran Roh Kudus menguatkan hati para rasul di kelas 5. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Masih semangat? Masih. Luar biasa. Baik. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama, kamu bersama saya akan belajar tentang pendidikan agama. Pendidikan agama Katolik. Baik. Bagaimana, semua sehat? Sehat. Begitu, sebelum kita memulai dengan pelajaran kita, mari kita berdiri untuk kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita, supaya kita bisa belajar dengan baik. Mari kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu karena kasih-Mu menyertai kami. Engkau telah mengutus Roh Kudus kepada para rasul dan hati mereka menjadi kuat. Mereka berani untuk mengatakan kerajaan Allah pada umat-Mu. Pada kesempatan ini juga kami, umat-Mu, kami, anak-anak-Mu, mau belajar tentang Roh Kudus menguatkan hati para rasul. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, supaya Roh Kudus itu juga dicurahkan kepada kami, supaya kami, anak-anak-Mu, bisa mengalami Roh Kudus itu, untuk kami mulai belajar dan membagi rahmat Tuhan kepada sesama. Doa dan harapan ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silahkan. Kita sudah berdoa, maka kita diharapkan untuk duduk dengan tenang supaya kita memulai dengan pelajaran kita. Pada hari ini kita akan belajar bersama tentang Roh Kudus menguatkan hati para rasul. Roh Kudus menguatkan hati para rasul. Baik, coba sama-sama sebut. Roh Kudus menguatkan hati para rasul. Ya, terima kasih, pintar sekali. Roh Kudus ini adalah pribadi Allah yang ketiga. Pribadi Allah yang keberapa? Ketiga. Ada Allah Bapa, ada Allah Putra, dan ada Allah Roh Kudus. Luar biasa. Tuhan itu selalu menyertai kita dan kita selalu diberi perlindungan dan ketenangan dalam hidup ini. Baik, ada sebuah cerita mengawali pelajaran kita. Coba lihat di halaman 134. Halaman 134. Di situ ada sebuah cerita, judulnya Anjing Kecil. Sudah pernah lihat anjing kecil? Sudah. Anjing kecil. Anjing kecil. Sudah pernah lihat ya? Ya. Anjing kecil
ketika dia mendekati kandang kuda, dia mendengar binatang besar itu memanggil dirinya. Kuda, hai anjing kecil, kamu pasti masih baru di sini ya. Cepat atau lambat kamu akan mengetahui bahwa sebenarnya pemilik ladang ini sangat mencintai saya lebih daripada binatang lainnya. Itu karena saya bisa mengangkut banyak barang untuknya. Dan menurut saya binatang kecil kamu tidak akan memiliki nilai sedikit pun baginya, kata si kuda dengan wajah sinis. Lalu anjing kecil itu pun menundukkan kepalanya dan segera pergi dengan hati yang tiba. Sesaat kemudian dari kandang sebelah ia mendengar suara seekor sapi. Anjing kecil, tahukah kamu bahwa saya adalah binatang yang paling terhormat di sini? Karena istri pemilik ladang ini membuat mentega dan keju dari susu saya. Kamu tentu tidak berguna bagi keluarga di sini, ucap si sapi. Kesedihannya belum mereda, lalu anjing kecil itu pun mendengar teriakan seekor domba yang mengatakan sesuatu kepada si sapi. Domba, hai sapi, kedudukanmu tidak lebih tinggi dari saya, karena sayalah yang memberikan mantel bulu kepada pemilik ladang ini. Maka dari itu saya juga telah memberikan mantel bulu sebagai penghangat ketika dingin terasa menusuk tulang kepada pemilik ladang ini. Tapi omonganmu tadi pada si anjing kecil itu ada benarnya juga, karena dia memang sama sekali tidak ada manfaatnya di sini. Satu persatu binatang lain pun ikut meledek anjing kecil itu sambil menceritakan betapa tingginya kedudukan mereka di ladang tersebut. Ayam pun berkata bagaimana ia dalam memberikan telur. Kucing pun bangga karena ia dalam memusnahkan tikus-tikus penyerat di ladang itu. Dan semua binatang sepakat bahwa si anjing kecil itu adalah makhluk yang benar-benar tidak berguna. Karena setiap binatang sanggup memberikan kontribusi kepada pemilik ladang, terpukul oleh perkataan dari binatang-binatang lain, anjing kecil pun itu segera pergi ke tempat sepi dan mulai menangis menyesali nasibnya. Sedih rasanya sudah yatim piatu, dianggap tak berguna dan disingkirkan dari pergaulan, kata si anjing kecil dengan nada sedih. Ternyata tidak jauh dari situ ada seekor anjing tua yang mendengar tangisannya, dan kemudian anjing tua itu pun menyimak keluh kesah si anjing kecil. Karena terharu, anjing tua itu pun berkata, memang benar bahwa kamu terlalu kecil untuk menarik pedati, dan kamu juga tidak akan bisa memberikan telur, susu, ataupun bulu. Tetapi bodoh sekali rasanya jika kamu menangisi sesuatu yang tidak bisa kamu lakukan. Kamu harus menggunakan kemampuan yang telah diberikan oleh Sang Pencipta untuk membawa kegembiraan. Malam itu, ketika pemilik ladang baru pulang dengan wajah yang terletih lelah, anjing kecil itu pun berlari menghampirinya, menjilat kakinya dan melompat ke pelukannya sambil menjatuhkan diri ke tanah. Anjing kecil dan pemilik ladang itu pun berguling-guling ke rumput disertai tawanya mereka. Akhirnya pemilik ladang itu pun memeluk si anjing kecil erat-erat sambil mengelus-eluskan kepalanya dan berkata, meskipun saya pulang dalam keadaan letih, tapi rasanya semua jadi sirna karena kau menyambutku semesta ini. Wahai anjing kecil, kamu sungguh paling berharga di sini di antara semua binatang-binatang yang ada di ladang ini. Walaupun kamu kecil, tapi kamu memberikan kasih sayang yang sangat besar. Itulah kisah cerita tentang anjing kecil. Baik, sebelum kita memulai dengan pelajaran yang berikutnya,
kita juga akan mendapat beberapa pertanyaan dan ini dimohon supaya bisa dijawab. Baik. Pertanyaan pertama. Perasaan apa yang kamu temukan atau perasaan apa yang ada di hatimu ketika Anda mendengar cerita tadi? Perasaan Anda Mat Kasih bilang apa? Dengan trainer bilang apa? Senang, perasaan mereka senang. Kamu? Senang. Kamu? Perasaannya senang. Senang sekali ya? Ya. Ada yang mungkin tidak senang, ada perasaan yang tidak mungkin dalam cerita tadi tidak bisa mengatakan bahwa saya tidak senang. Ada tidak? Ya. Ya. Pertanyaan kedua. Apa yang dialami oleh anjing kecil? Sedih. Yang dialami oleh anjing kecil itu apa? Sifat? Sedih. Sedih. Siapa lagi? Amanas? Senang. Usboko? Ya? Tahap? Sedih. Sedih. Hanmina? Sedih. Oke. Perasaan kamu ada yang teman-teman kita dia bilang apa yang dialami oleh anjing kecil ketika mendengar perkataan dari teman-teman binatang yang lain itu mereka dikatakan bahwa mereka atau anjing itu merasa Sedih. baik. Pertanyaan yang berikut, apa yang dirasakan anjing kecil ketika mendengar perkataan anjing tua itu? Ketika dia dengar perkataan anjing tua itu, apa yang dia rasakan? Belgi? Gembira. Gembira, gembira. Apa lagi? Senang. Senang. Apa lagi? Gembira. Gembira. Baik. Ya. Anjing kecil itu mendapat ejekan dari sapi, dari kuda, dari domba, dari ayam. Mereka itu sesama binatang, tetapi mereka mengejek anjing kecil. Katanya dia tidak pernah memberikan sesuatu kepada pemilik ladang. Ya. Tangisnya didengar ketika mereka mengejek anjing kecil itu, dia menangis. Dia sedih dan dia menangis. Lalu ketika dia menangis, anjing kecil itu menangis. Ada seekor anjing tua yang mendengar bahwa anjing kecil itu dia sedang sedih dan dia menangis. Lalu anjing tua itu menasihati dia. Dia bilang, kau ini tidak berdaya, tetapi pasti ada jalan keluar untuk kau bisa membahagiakan pemilik ladang ini. Nasihat anjing tua itu akhirnya diikuti oleh anjing kecil. Maka dia berbuat sesuatu yang tadi dalam cerita dikatakan bahwa ketika dia melihat pemilik ladang itu datang dan anjing kecil itu langsung menjemput orang pemilik ladang itu. Dia mulai jilat dia punya kaki, lalu mereka dua terguling-guling di atas rumput, dan tadi anjing kecil itu menghibur pemilik ladang. Pemilik ladang akhirnya merasa senang dan mereka dua terguling-guling yang merasa capek tadi tidak dirasakan lagi oleh pemilik ladang. Maka apa yang dikatakan? Coba. Yang dikatakan oleh pemilik ladang itu kepada anjing kecil itu dia bilang apa? Lagi?
kerja di sini. Walaupun kamu kecil, tetapi kamu sudah menghibur saya dari letih. Dari rasa letih tadi saya tidak merasakan lagi karena kamu sudah hibur saya. Saya sekarang menjadi senang dan kamu sangat membantu saya. Baik, pertanyaan yang terakhir saya mau tanyakan. Apakah Anda sudah pernah merasakan kesedihan di dalam rumah atau di sekolah sini? Sudah pernah belum? Sudah. Bagaimana kalau perasaan kamu ketika kamu merasa sedih? Perasaan kamu bagaimana ketika kamu ditinggalkan oleh orang tua? Kamu sedih tidak? Sedih. Kalau keluarga, salah satu anggota keluarga kita mati, kamu sedih tidak? Sedih. Kalau sedih itu berarti kita menangis atau tidak? Menangis. Menangis toh? Ya. Tetapi dalam cerita tadi, anjing kecil itu dia menghantar kita untuk kita tetap bergembira. Baik, terima kasih karena kamu sudah ikuti cerita tentang anjing kecil dan kita ambil hikmahnya tentang betapa baiknya anjing kecil itu sangat membantu pemilik ladang itu sehingga dia punya perasaan yang tadi dia pulang kerja dari ladangnya tapi dia tidak merasa lelah, dia tidak merasa beban ada di dalam dirinya, tetapi dia tetap gembira. Baik, kalau begitu untuk sebelum kita melanjutkan ini saya kasih tugas untuk kamu. Coba buka halaman 140. Sudah lihat gambar-gambar itu? Sudah. Ya, itu ada 2, 3, 4 dan 7. Ada 7 gambar atau 6 gambar? Ya kan? Ya. Ada 6 gambar. Ada 6 gambar itu, yang itu ada Anda lihat itu apa? Di gambar-gambar itu ada apa? Gambar apa? Ini gambar apa yang kamu lihat di buku? Yang ini gambar apa? Ini apa? Manusia toh? Ya. Ini gambar manusia toh? Ya. Gambar manusia ini siapa? Para rasul. Mereka berkumpul di satu rumah dan mereka dikunjungi oleh siapa? Ketika mereka berkumpul, mereka dikunjungi oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus, dan akhirnya pada saat itu juga mereka mendapatkan Roh Kudus. Baik, kalau begitu sekarang kamu kerjakan. Ada 4 soal. Halaman 142, buka buku. Sudah? Sudah. Nomor 1, apa yang dialami para rasul setelah Yesus wafat? Silahkan. 1, 2, 3, 4 ya. Jadi meja ini 1 kelompok, di sana 1 kelompok. 1, 2, 3, 4 kertas. Baik, ambil kertas. Kertas, salah satu kertas ambil sudah. Tulis di buku baik. Ini geraknya cepat. Tulis sudah ambil di tulis. Iya, nanti kamu tulis satu kertas, ini satu kertas, ini satu kertas, ini satu kertas. Tulislah soalnya. Ya, apa yang dialami para rasul setelah Yesus wafat?
waktunya singkat jadi cepat. Sudah. Ini anak tulis di halaman apa yang dialami para rasul setelah Yesus wafat. Itu nomor 1. Mana tulis sudah? Jadi sudah. Lihat belum? Yang ini. Tulis sudah. Ya. Nomor 2 itu apa yang dialami para rasul setelah Yesus bangkit dan menampakkan diri pada para rasul. Nomor 3 apa yang diminta Yesus pada para rasul sebelum Yesus terangkat ke surga. Itu yang dikerjakan. Jangan ini dulu. Semua lihat ke insisan sehingga Bagaimana sudah? Bukan? Buka buku siswa, buku kamu yang ada di depan itu, buka halaman 138. Sudah lihat? Ya. Itu ada Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai 14. Lalu Injil Lukas bab 24 ayat 44 sampai 53 dan Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai bab 21 ayat 1 sampai 3. Itu dilihat, saya akan anak-anak dengar saja, saya akan bacakan. Lalu setelah itu baru kita kerja kelompoknya. Baik. Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai 14. Di sana dia berbunyi, pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ia lanjut di bawah Lukas 24 44 sampai 53. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu dia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian,
Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Lihat Injil Yohanes bab 20 ayat 19. Dan ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Yesus menampakkan dirinya lagi pada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana, dan yang di Galilea, anak Zebedius, dua orang murid yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebar dan tinggal pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk menyatakannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Yesus. Ya, baik. Itulah kisah tentang kebersamaan Yesus dengan para rasul sebelum ia menderita. Oke, tepuk tangan dulu untuk terima kasih. Apa yang telah kamu kerjakan itu benar. Bahwa keadaan ketika Yesus Kristus masih hidup bersama para rasul itu, mereka sangat senang. Mereka bahagia. Mereka merasa kuat bahwa Tuhan Yesus selalu mendampingi mereka. Guru Tuhan Yesus sebagai guru selalu mendampingi mereka. Tetapi ketika Yesus wafat, mereka sangat takut. Mereka sedih karena guru mereka telah mati, meninggalkan mereka, dan mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Orang Yahudi mereka takut jangan sampai mereka juga mengalami hal yang sama. Karena ketika Yesus ditangkap oleh orang-orang Yahudi itu, disiksa, mereka melihat dengan mata bahwa jangan sampai mereka juga ditangkap seperti itu. Akhirnya mereka merasa takut. Lalu yang ketiga itu, ketika Yesus sebelum dia terangkat ke surga itu, dia berpesan kepada para rasul bahwa kamu ini adalah saksi Kristus. Kamu bersaksi untuk mewartakan kerajaan Allah ini kepada bangsa Israel, kepada bangsa Yerusalem, kepada umat di Israel, Yerusalem, lalu bukan hanya itu tetapi sampai kepada para bangsa. Kamu bersaksi, kamu bisa mengampuni orang punya dosa, orang yang berdosa itu dosanya diampuni,
kamu juga bisa membangkitkan orang mati. Dan itu adalah tugas yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada para rasul sebagai pembantu atau murid Yesus. Baik, sebelum kita menutup pelajaran kita, ada beberapa pesan yang ingin saya sampaikan kepada kamu. Murid-murid menyaksikan kematian Yesus. Mereka itu bahagia. Mereka masih hidup bersama Tuhan Yesus itu, mereka bahagia. Mereka senang. Sama hal juga dengan anak-anak. Kalau guru tuntun kamu, guru ajar kamu supaya kamu menjadi pintar, maukah kamu senang atau tidak? Senang. Tetapi ketika guru tidak tuntun kamu, guru tidak ajar kamu, maka kamu akan merasa sedih karena kamu menjadi bodoh. Tetapi kalau kamu dituntun oleh guru, kamu diajar oleh guru, maka kamu akan menjadi pintar atau kamu menjadi manusia yang cerdas. Itulah situasi kehidupan para rasul saat itu. Ketika mereka hidup bersama Yesus, mereka bahagia. Yang tangan bergandengan tangan, ya, bergandengan tangan. Lagu ini lagu nasional Satu Nusa. Ya, pegang tangan Satu Nusa. Jangan ketawa. Siap, satu. Pegang tangan. Ya, kita bersatu supaya kita mendapatkan Roh Kudus dari yang diturunkan dari Tuhan oleh Tuhan kepada kita. Maka kita harus bersatu deh. Siap. Sama-sama ucapkan terima kasih. Terima kasih. Oke, silahkan duduk. Baik. Kita bersatu, kita berdoa supaya kita mendapatkan Roh Kudus. Roh Kudus itu selalu kita inginkan supaya Tuhan memberikannya kepada kita masing-masing. Dan lebih-lebih kita anak sekolah, kita meminta Roh Kudus supaya kita dikuatkan, kita diberi roh pengetahuan supaya otak kita ini semakin baik untuk kita tangkap pelajaran oleh dari yang dapat didapatkan dulu supaya kita menjadi manusia yang pintar. Baik, pelajaran berikut minggu depan itu Roh Kudus dicurahkan kepada setiap orang. Roh Kudus dicurahkan kepada setiap orang. Tetapi sebelum kita tutup pelajaran kita, tolong ulang buka Injil. Injil yang tadi sudah dibaca oleh Pak Guru, buka Alkitab, baca ulang. Di sana ada jawaban-jawaban yang Anda akan dapat di sana. Baik, itu. Dan sebelum saya lupa, tolong kertas-kertas hasil kerja kamu itu dikumpulkan. Dikumpulkan.
kita berdoa kepada Tuhan. Baik, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih karena Engkau telah bersama kami dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Kami telah belajar tentang Roh Kudus menguatkan para rasul. Kami mohon kiranya Roh Kudus selalu dicurahkan kepada kami sehingga kami bisa kuat, kami bisa pintar untuk melaksanakan tugas kami sebagai anak-anak sekolah di sekolah ini. Berkati juga semua orang tua, guru kami supaya mereka selalu hidup sehat untuk selalu menjamin, mencari nafkah rezeki untuk selalu menjamin kami dalam kehidupan ini. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami mohon Tuhan sertalah kami supaya kami berjalan dengan aman dan tiba di rumah kami dengan selamat. Terima kasih Tuhan, kami sampaikan ini lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang. Selamat siang, Pak Guru. Selamat, terima kasih.